Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisere, Kauripan Pajajaran, Purwakarta. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajarannya: 1. Mengetahui pengaruh globalisasi. 2. Mengetahui bentuk kerjasama Indonesia di masa globalisasi. 3. Memahami cara kerja PLTA dan pembangkit listrik mikrohidro. Globalisasi menyebabkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Berikut ini adalah barang-barang dari hasil proses globalisasi. Kain batik bisa ditemukan di negara lain selain Indonesia. Ada karpet permadani dan boneka Cina, ada kendaraan dari Jepang, ada jam tangan yang mahal dari Swiss, dan susu UHT dari Swedia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak juga Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif dan saung mengujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Berikut adalah penjelasan cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Silakan disimak ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik.
Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin bergerak menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, atau sumber energi lainnya. Di daerah pedesaan, warga membuat pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran air dari sungai. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Bapak di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.